Selamat sore. Pada hari ini kita melaksanakan konferensi pers, di mana konferensi pers ini adalah keberhasilan Satreskrim Polres Aceh Timur dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang alias trafficking, di mana trafficking ini sementara ini adalah pelakunya satu orang warga negara Indonesia, lebih tepatnya masyarakat Kabupaten Aceh Timur alias BU. Kemudian satu lagi warga negara asing, Rohingya. Ini BU, ini MA. Ini warga negara asing, NA. Ini warga negara Indonesia, tepatnya Aceh Timur. Adapun pengungkapan ini adalah bermula adanya, kita ketahui beberapa minggu lalu adanya 183 imigran yang terdampar atau didamparkan. Masih dalam penyelidikan kita, apakah ini terdampar atau didamparkan, jelas bahwa adanya 183 warga Rohingya terdampar atau didamparkan di Aceh Timur, tepatnya Desa Matang Kelawi, di pantai Matang Kelawi, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB. Kemudian selanjutnya seluruh warga Rohingya yang terdampar atau didamparkan ini dievakuasi ke kantor kecil. Kantor kecil ini adalah kantor kepala desa Matang Kelawi. Dari situ kita melakukan penyelidikan. Diduga kemungkinan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Kemudian Satreskrim dipimpin oleh Kasareskrim melakukan penyelidikan terhadap terdamparnya warga Rohingya ini. Kira-kira pada pukul 21.00 WIB, Kasareskrim mendapat informasi bahwa akan adanya informasi jual beli warga negara asing Rohingya yang baru saja terdampar atau didamparkan, bahwa akan ada beberapa orang yang akan keluar dari kelompok yang besar tadi. Dari situ Kasareskrim dan bersama anggota melakukan penyelidikan, didapatkan informasi bahwa ada pelaku bernama BU akan membawa warga negara imigran Rohingya ini. Warga negara imigran Rohingya ini, di mana juga dapat informasi bahwa di rumah BU itu ada warga negara Rohingya yang sudah mendapatkan kartu UNHCR. Nah, di mana warga negara Rohingya itu bersama istrinya tinggal di rumah BU. Di rumah BU berinisial MA dan tinggal di rumahnya lebih kurang setahun. Nah, MA ini mempunyai peranan. Dialah yang menghubungkan orang-orang Rohingya nanti yang terdampar atau didamparkan untuk mana-mana saja yang diambil nanti di bawah, misal terdampar di Aceh, kemudian pada saat kelompok tersebut nanti mereka melarikan diri atau mereka dibawa pergi, memang sudah ada penampungnya. Nah, kemudian dibawa pergi, yang juga akan diberangkatkan lagi ke Malaysia untuk biasanya sebagai pekerja gelap. Itu yang terjadi. Kemudian Kasareskrim pada pukul
pada saat 28 Maret 2003 sekira pukul 02.00 WIB, Kasar Reskrim berserta anggota berhasil mengamankan BU 34, umur 34, Gampung Kasih Sayang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Cirebon. Dalam kasus ini akan dibawa ke Medan. Dari Medan nanti diterima oleh penampung. Penampungnya lagi DPU dia. Nah, DPU. Setelah itu baru akan dibawa ke Malaysia kembali. Nah, BU ini membawa keluar dengan menggunakan Avanza dengan plat nomor BL 1780DD. Nah, MA ini membantu BU untuk penghubung dengan warga Malaysia yang ada di sana ya, warga Malaysia yang di sana Rohingya juga ya, yang sudah bekerja atau sudah ini, dengan Rohingya yang ada di sini siapa-siapa. Nah, dialah yang akan mengatakan kepada BU orang yang diambil siapa-siapa saja. Target yang mau diambil, yang mau dibawa lari siapa-siapa saja. Itu yang terjadi. Nah, mungkin Pak Kasar Reskrim nanti silakan untuk mungkin apa? Baik, terima kasih Komandan. Menambahkan sedikit bahwasanya MA ini berperan sebagai penghubung antara agen yang di Malaysia, kemudian memberikan informasi kepada BU untuk mengambil beberapa Rohingya yang akan dijual kembali ke Malaysia. Kemudian MA ini sudah berdomisili di kita bersama dengan BU itu kurang lebih 1 tahun, dan juga hasil yang diperoleh oleh BU itu sudah cukup banyak karena sudah 3 kali melakukan hal yang serupa, membawa kemudian Rohingya itu untuk dipekerjakan di Malaysia. Dari hasil ini kemudian waktu kami melakukan penangkapan itu ada 2 warga Rohingya yang berhasil dibawa ke BU. 2. Sehingga warga Rohingya itu kita amankan, kita ambil keterangan, dan saat ini sudah kita kembalikan ke pihak yang ada. Jadi yang pada saat melakukan penangkapan ini udah 2 yang sudah dikeluarkan. Rencananya berapa? 7. Rencana 7 dikeluarkan, cuman karena penjagaan ketat dan lain-lain pada malam itu hanya 2 yang berhasil lolos dikeluarkan. Nah, sehingga hanya 2 yang dimasukkan dan akan dibawa ke Medan. Tapi karena kesigapan dan kesiapan dari Satreskrim Polres Timur berhasil kita amankan. BU sebelum berangkat, pada saat akan berangkat ke Medan. Setelah kita amankan 2 Rohingya, kemudian dengan mobil BU, setelah itu kita bawa, akan kita laksanakan pemeriksaan. Dan ahli mengatakan bahwa sudah terpenuhi unsur pidananya. Ya. Adapun barang bukti yang kita amankan, ini barang bukti MA, warga negara asing. Kemudian 1 unit handphone lagi nih. Ini milik MA. Kemudian ini miliknya BU. Dan ini adalah 3 handphone ini adalah digunakan untuk komunikasi dalam rangka tidak pidana perdagangan orang. Jadi kita melakukan penyitaan terhadap 1 buah mobil Avanza tadi dengan nomor BL 1780DD. Kemudian kita juga menyita uang tunai sebesar 8.700.000. 8.700.000 ini ditransfer dari Medan, ya, pengakuan dari BU dari Medan oleh seseorang kepada dia untuk mengambil mengambil orang Rohingya tersebut sebanyak 7 orang untuk dibawa ke Medan dengan upahnya sekian juta yang sudah transfer, dan ini hanya uang sementara ya, nanti uang muka, nanti kalau sudah berhasil sampai di Medan akan dibayarkan per kepala berapa?
per kepala, seluruhnya 3 juta. Jadi perjanjiannya adalah untuk PU per kepala 1 juta, MA 1 juta, kemudian yang mengambil dari camp itu 1 juta, jadi 3 juta. Untuk pasal ini disangkakan, perkara ini adalah perkara tindak pidana penyeludupan manusia dan perdagangan manusia, atau lebih dikenal trafficking, di mana pasal ini, di mana undang-undang, di mana para pelaku ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ini penyeludupan manusia ya. Dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang alias trafficking. Dengan undang-undang keimigrasian ini, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Itu oke, terima kasih.